Yuk. Oke, kita melanjutkan lagi. Sekarang mendaki, menapaki ini terjalnya medan jalan, yaitu untuk menuju ke arah puncak Songolikur. Dan sekarang jalurnya yaitu betul-betul licin, jalur setapak dan cukup curam, cukup dedek, karena kita harus betul-betul fokus. Jadi sebelah kiri sedikit saja itu sudah jurang yang sangat curam sekali, dan kita harus geser ke kanan untuk antisipasi bentuk penyelamatan diri apabila kita terpeleset. Seperti ini kondisinya teman-teman. Pendakian pada sore hari ini cukup redup karena sudah saatnya surup, sudah saatnya matahari bersembunyi di gelapnya malam. Dan sekarang saya berserta rombongan, di belakang saya yaitu istri tercinta Mas Barkah dan Mas Saiful Ma'ruf yang masih di belakang mengawal untuk menjalani proses pendakian pada sore hari ini. Mudah-mudahan diberi keselamatan, diberi kekuatan. Seperti ini teman-teman. Cukup ekstrim sekali. Dan ini ada bekas jalur motor ini. Ambil kanan. Sungguh sangat menantang teman-teman. Lewat jalur ini. Lewat jalur sebelahnya Bunton teman-teman, karena jalurnya betul-betul ekstrim, setapak dan licin, karena banyak rute yang hanya berupa tanah pegunungan yang disertai dengan batu-batu kerikil yang ada di sini. Seperti ini kondisinya teman-teman. Kondisi pendakian pada sore hari ini. Tetap semangat, tetap mendaki, walaupun tenaga betul-betul sudah terkuras. Jalur ini sangat mengerikan apabila saat hujan, karena ini sebenarnya adalah aliran sungai, aliran air maksudnya, aliran air hujan yang ada di pegunungan Rahtawu ini. Namun oleh masyarakat, oleh pendaki dimanfaatkan untuk jalur pendakian. Maka dari itu, apabila hujan ini adalah sangat licin dan sangat berbahaya sekali, karena sangat memungkinkan batu yang ada di atas yaitu jatuh. Terus ya tidur ya. Bisa ya jalan. Sapi kok dia. Bukan sapi. Iya. Baru nyasar. Kok nyasar. Enggak tekan-tekan. Ora.
Yo. Lewat 6 jam kok dong tekan berarti ning lancar. Masih tetap semangat teman-teman melakukan pendakian pada sore hari ini. Dan sungguh ini merupakan prosesi pendakian yang sungguh berkesan. Karena di sepanjang jalurnya yaitu sangat menantang. Dan alhamdulillah ini kita menikmati jalur yang landai ini. Jalur yang landai agak luas sehingga bisa berjalan sambil beristirahat. Sangat terasa sekali setelah kita tadi yaitu hampir 1 jam melakukan pendakian di jalur yang nanjak naik, dan ini melewati jalur yang landai sehingga sangat nyaman, sangat rileks, dan bisa sambil beristirahat memulihkan stamina yang telah terkuras, yang telah dikeluarkan untuk pendakian pada sore hari ini. Kanan kah? Naik bener? Ora, iki bener ya. Nek kok mudhun kok. Nek jalur sing anu iki. Jalur sing bekas dilalui wong akeh iki. Dan ini teman-teman, ini ada pertigaan sehingga kita harus berhati-hati, harus fokus dalam menentukan pilihan jalur pendakian. Karena kalau salah arah yang kita ambil, maka kita akan tersesat. Kita akan nyasar ke tujuan yang berbeda. Dan jalur ini kelihatannya memang betul, karena saya lihat, saya cermati, yaitu jalurnya nampak sering dilewati oleh para pendaki. Sehingga kami memutuskan jalur ini yang kita tempuh, jalur ini yang kita lalui. Seperti ini teman-teman kondisinya. Sungguh terjal, sungguh licin, dan sungguh menantang. Maka dari itu, apabila teman-teman ingin membuktikan keganasan keterjalan dari Gunung Krahtawu, silahkan dicoba, silahkan dibuktikan, dan silahkan ditaklukkan sendiri keganasan dari jalur pendakian menuju ke arah puncak Songolikur ini. Lewat sana? Oke. Wah, ini maaf, ini tadi nyasar. Dan alhamdulillah, kata Mas Barkah selaku praktisi dalam pendakian, yaitu mengingatkan saya karena tadi sempat salah jalur untuk menuju ke puncak Songolikur. Ayo. Oh, hati-hati, fokus. Iya. Kena aku tak ngarep kowe lah. Lu. Ayo. Mandek nek nggon datar, lha nek. Iku lho datar. Ini rute yang sangat curam teman-teman. Sungguh menantang. Sungguh berat sekali jalur ini. Karena jalur setapak, sebelah kiri jurang dan sangat dedek. Maka dari itu, apabila teman-teman kesini betul-betul waspada dan fokus. Awas. Kayak dekat kayak yang
cangkruk. Awas. Wis gak ono. Sok kene lan aku sok. Wes lek kesel kene linggih kono lho. Linggih. Nggih. Kono. Iki lho. Wes istirahat. Hah. Awas. Ojo aku kemir kene lho. Sebelah kiri kanan. Ora iki jalure ora lewat jalur sing anu, ini jalur sing dhewe memang. Mboten jalur umum nih. Jadi lebih ekstrim. Ini teman-teman keindahan di puncak Gunung Rahtawu teman-teman. Ini saya yaitu masih bersama istri Mas Barkah dan Mas Saiful Ma'ruf sedang beristirahat di sini untuk memulihkan stamina, mengembalikan tenaga agar bisa meneruskan pendakian menuju ke puncak Songolikur. Dan sambil beristirahat, sekarang saya yaitu ingin menginformasikan kalau di area Gunung Rahtawu ini yaitu mengandung mitos yang sungguh sampai sekarang yaitu sangat dikenang dan sangat melegenda. Karena di sepanjang bumi Rahtawu ini yaitu pernah diduduki, pernah disinggahi oleh para tokoh-tokoh, para legenda, para praktisi spiritual yang sangat masyhur, yang sangat terkenal dan sangat fenomenal sekali, terutama di jagat pewayangan teman-teman. Karena apabila teman-teman berkunjung di Desa Rahtawu, baru masuk aja di situ di area depan balai desa Rahtawu yaitu ada petilasannya yang Sakri. Yang Sakri adalah tokoh yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di dunia pewayangan, terutama di Pulau Jawa. Dia adalah tokoh besar yang nantinya akan mencetak generasi-generasi yang melegenda, generasi-generasi yang dikenang sepanjang masa di sejarah pewayangan, yang saat itu yaitu dipopulerkan yaitu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Karena lewat dunia pewayangan itulah Kanjeng Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama yang sekarang menjadi agama mayoritas yaitu agama Islam. Dan perlu teman-teman ketahui bersama, dahulu sebelum Islam masuk di Nusantara, khususnya di Kabupaten Kudus, hampir mayoritas penduduknya, hampir mayoritas masyarakatnya yaitu menganut agama Hindu dan Buddha. Maka dari itu, untuk bisa agar ajaran Islam tersebut bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu, maka Kanjeng Sunan Kalijogo yaitu menjadikan sarana pewayangan tokoh-tokoh di agama Hindu dijadikan legenda, dijadikan alat sarana untuk penyebaran agama Islam yang telah dilakukan. Itu sedikit gambaran teman-teman mitos sejarah yang ada di Desa Rahtawu ini. Dan sekarang saya yaitu masih dalam prosesi pendakian. Dan menjelang maghrib ini teman-teman, surup dan jalurnya masih terjal sekali. Karena kami tadi yaitu memilih jalur yang cukup ekstrim. Namun menurut Mas Barkah jalur ini yaitu lebih cepat jarak tempuhnya. Namun jalurnya ekstrim, dedek dan tidak bisa dilalui oleh motor. Maka dari itu, apabila teman-teman suatu saat melakukan pendakian ke sini, yaitu silakan memilih jalur yang disukai. Bisa lewat jalur bunton yang lebih lebar, lebih landai, namun agak jauh. Awas, jurang sebelah kiri, jurang, hati-hati. Geser kanan. Awas, hati-hati.
betul-betul ekstrim teman-teman, karena jalurnya ditumbuhi rumput yang sangat tebal sekali. Harus waspada, ekstrim, dan selalu fokus berdoa.